itu silakan duduk. Kawan kita berdoa bersama-sama mulai. Setelah itu marilah untuk supaya kita selalu mengingat kepada negara, lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, untuk anak-anak silakan untuk berdiri. Ya, gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya. Bangunnya kesiangan nggak? Sudah. Alhamdulillah kalau nggak kesiangan. Tadi di jalan macet? Sudah. Alhamdulillah ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Kalau kita kemarin kan sudah belajar tentang sistem perkemihan ya. Jadi untuk saat ini kita belajar tentang sistem reproduksi. Sebelum materi dimulai, ada baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Sudah ada yang masuk? Ada yang enggak? Masuk semua ya. Ya, kita absen dulu aja ya. Abu Rizal, Hadir Pak. Agusman, Hadir. Anggi, Hadir Pak. Anggun, Hadir Pak. Apriliansa, Hadir. Cinta Lestari, Hadir Pak. Eva Susanti, Hadir Pak. Evreti Aulia, Hadir. Fadia Salsabila, Hadir Pak. Francisca Adela, Hadir Pak. Haikal, Hadir Pak. Hasan Saputra, Hadir Pak. Indah Renaya Putri, Hadir Pak. Intan Maisalo, Hadir Pak. Kayla Veronica, Hadir Pak. Rani
Nur Abni, Hadir Pak. Tia Japita, Hadir Pak. Rani Ramadini, Hadir Pak. Sari Lestari, Hadir Pak. Sawitri, Hadir Pak. Selvi Mulia, Hadir Pak. Seri Artisa, Hadir Pak. Sofian, Hadir Pak. Sundaryati, Hadir Pak. Sundaris, Yorim, Indah, Hadir Pak. Bulan Bunda, Hadir Pak. Adel. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Ya, hadir semua ya. Oke, ya. Nanti sudah saya jelaskan tadi bahwa kita hari ini akan belajar tentang sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi ini kita akan menggunakan metode pembelajaran storytelling ya, storytelling. Jadi nanti ada tanya jawabnya, kemudian nanti ada diskusinya, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, paham ya untuk metode pembelajaran pada hari ini? Ya. Oke, ya, sebelum materi kita mulai, lebih baiknya supaya kita lebih semangat lagi, supaya pembelajaran kita bisa bermanfaat, kemudian supaya pembelajaran kita ini bisa masuk ke dalam pikiran kalian, lebih baiknya kita ada ada senam ya, senam penguin dari SMK Negeri 1 Trenggalek ya, dari SMK Negeri Trenggalek. Mungkin ada satu siswa yang ingin memberikan contoh atau teman-temannya bisa melihat gayanya. Silakan, siapa? Saya Pak. Oke, silakan maju ke depan. Oke, yang lain silakan berdiri, kita senam bareng-bareng. Oke? Ya, semangat yuk. Ya, semangat yuk.
Apa tujuannya? Tujuan yang pertama adalah untuk supaya kalian dapat memahami anatomi fisiologi sistem reproduksi, gitu ya. Itu yang pertama tujuannya. Terus untuk kriteria pencapaiannya, yang pertama itu adalah kalian mampu mengidentifikasi anatomi fisiologi tentang sistem reproduksi. Yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan apa sih sebenarnya anatomi fisiologi sistem reproduksi. Kemudian yang keempat, mampu melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem reproduksi. Dan yang terakhir itu kalian mampu menerapkan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem reproduksi, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu tentang tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau belum ada yang ditanya, mungkin saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sistem reproduksi, ya. Ya, walaupun kalian kelas 10, tetapi kalian harus tahu bahwa anatomi sistem reproduksi itu sebenarnya seperti ini, ya. Ini hanya untuk materi saja, tetapi kalian bisa memahami sebenarnya sistem reproduksi pada laki-laki itu seperti apa. Ya, ini ada anatomi saluran reproduksi pada pria, salah satunya adalah penis, ya. Penis terdiri dari jaringan Carpus nosa, ya, dan dilalui uretra. Ujung penis disebut sebagai glans, ya. Jadi pada laki-laki itu ada namanya penis, dia mempunyai glans, ya, glans itu, ya, dan glans. Kemudian selain penis, juga laki-laki itu ada namanya skrotum. Apa sih skrotum itu? Merupakan kantong berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis, ya, itu adalah skrotum. Jadi skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu testis karena agar sperma terbentuk secara normal, sperma harus memiliki suhu yang normal. Ya, jadi skrotum juga dia melindungi sperma, ya, spermatozoa. Kalau kita kalau bahasa biologisnya adalah spermatozoa, ya. Jadi tugasnya adalah dia melindungi spermatozoa supaya tidak punah atau mati atau tidak lengkap. Jadi harus ada yang melindungi, namanya skrotum, ya. Gambarnya, ya. Ini adalah gambar dari sistem reproduksi laki-laki, ya. Itu ada testisnya, itu testis. Testis itu berarti di dalam skrotum. Ini adalah skrotumnya. Skrotum tadi adalah kulitnya, ya. Kulit berarti ini kulitnya. Kemudian ada testis berarti ada di dalamnya yang fungsinya adalah memproduksi spermatozoa. Ya, paham ya? Ini adalah spermatozoa, ya. Pembentukan spermatozoa itu namanya spermatogenesis. Itu namanya pembentukannya. Ya, adalah berkembangnya spermatozoa menjadi spermatozoa yang berlangsung selama 64 hari. Jadi, di dalam tubuh laki-laki itu dapat memproduksi spermatozoa itu selama 64 hari. Ya, ini ada head apa head? Kepala, ya. Terus ada apa itu? Matrix. Apa itu artinya? Badan. Terus yang terakhir itu ada apa itu? Tail. Apa tail? Buntut, ya. Jadi terdiri dari 3. Terus apa yang akan terjadi, ya, apabila tidak adanya perkembangan spermatozoa? Apa yang akan terjadi? Nah, itulah akan terjadinya kemandulan. Dan tentang spermatozoa ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya, silakan. Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Intan. Intan, ya. Bagaimana bila salah satu head mengalami kerusakan? Ya, pertanyaan dari Intan, ya. Bagaimana sih? Apa sih yang akan terjadi bila, ya, salah satu itu kan ada sperma itu kan ada 3 komponen, ya. Salah satunya ada headnya, ada kepalanya, ada badannya, dan ada ekornya. Nah, yang ditanyakan sama Intan, apa yang akan terjadi apabila salah satu dari itu mengalami gangguan? Yo, siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Siapa yang bisa? Perkenalkan, Pak, nama saya Eka. Saya ingin menjawab, Pak. Bila salah satu mengalami kerusakan, maka akan terjadi kemandulan. Ya.
Jadi sama. Jadi kalau seandainya spermatogenesis terbentuk, kemudian salah satunya dari mereka itu mengalami gangguan, maka yang akan terjadi adalah gagalnya dalam berkembang biak atau mengandung, gagal ya. Namanya kemandung. Ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ya, tepuk tangan buat siapa namanya? Eva. Ya, boleh tepuk tangan ke depan ya. Nah, ya. Jadi kan kita tadi sudah tahu bahwa sistem reproduksi pada laki-laki itu loh. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem reproduksi wanita? Nah, ya. Ini gambarnya. Memang kalian masih kelas 10 memang geli-geli gitu ya. Tapi kalau seandainya nanti kalau kalian jadi perawan, ya kalau kayak gini udah biasa ya. Benar ya? Ya. Ini adalah salah satu sistem reproduksi pada wanita ya. Ini ada dua. Tepuk. Ya. Ada dua. Yang pertama itu bagian atasnya itu adalah sistem reproduksi wanita bagian luar ya. Terus yang di bawah itu adalah sistem reproduksi pada wanita bagian dalam. Nah, ya. Ini adalah suatu gambaran tentang sistem reproduksi pada wanita bagian dalamnya. Jadi selain ada bagian luarnya, kan juga ada bagian dalamnya. Tapi kalau pada laki-laki hanya sedikit sistem reproduksinya, ya hanya apa tadi? Penis. Kemudian apa lagi? Skrotum. Kemudian apa lagi? Satu tadi yang sebagai tempat untuk memproduksi apa namanya sperma tadi apa namanya? Head mana? Head. Ya, yang sebagai memproduksi tadi itu adalah kalau bagian luarnya tadi apa namanya? Skrotum. Kalau bagian dalamnya tadi apa namanya? Testis. Ya, hanya 3. Tapi kalau pada perempuan banyak sekali ya. Salah satunya ini aja. Ini adalah salah satu dari sistem reproduksi pada wanita, banyak sekali. Jadi nanti kalau seandainya salah satu ini mengalami gangguan, nah, susah kalian ya. Ini ada namanya fallopian tube. Tuba fallopi itu ada kanan dan kiri. Kemudian ada uterusnya, itu ada uterusnya, itu uterus. Kemudian ada ovarinya, itu ada ovarinya. Kemudian ada cervixnya. Kemudian ada vaginanya. Banyak sekali ya sistem reproduksi pada perempuan. Jadi untuk perempuan itu seharusnya lebih hati-hati, jangan sampai sistem reproduksi itu mengalami gangguan. Ya. Yang terakhir, ya. Ini adalah sama sistem reproduksi pada wanita. Ini ada badan perineal, kemudian ada hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan juga endometrium. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Sudah jelas ya? Oke, karena ditanyakan, ini ada namanya LKPD, lembaga kerja peserta didik. Jadi kalian tetap mengerjakannya secara kelompok. Ya, silakan kelompoknya kita buat saja per bangku saja. Ya, jadi silakan berdiskusi antara semeja. Ya. Oke, ini ada kriterianya atau petunjuk pengisian. Yang pertama itu adalah dikerjakan berkelompok, kemudian jawablah dengan benar, kemudian gunakan sumber buku dan juga jurnal, serta boleh menggunakan HP. Ya, terus buat namanya, kemudian buat kelasnya, terus ada 5 pertanyaan. Ya, silakan untuk mengeluarkan kertas selembar. Silakan. Oke, lalu sudah keluarkan satu kertas selembar. Silakan dibuat soalnya. Itu yang pertama adalah beberapa komponen yang ada di dalam penis itu apa saja. Ya, silakan ditulis. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan ortogenesis? Ya. Yang ketiga, gangguan apa saja yang dapat terjadi pada seorang pria.
Ya, Pak. Gangguan yang mungkin terjadi pada sistem reproduksi pada pria. Kemudian terakhir, jelaskan anatomi fisiologi pada sistem reproduksi. Oke, silakan kalian untuk mengerjakan secara berkelompok atau dengan bangku sebelahnya. Ya, silakan. Silakan menggunakan HP. Pelajaran siapa? Pelajaran siapa? Siapa? Sudah masuk. Ada tugas. Ya, kita kasih waktu selama 15 menit ya. Oke. Tiga. Ya, silakan diskusi dengan teman sebangkunya. Silakan diskusi. Ya, silakan diskusi. Silakan Abu diskusi dengan teman sebangkunya ya. Sekarang Abu ini makin rajin, alhamdulillah ya. Ya, silakan 5 menit lagi ya. Waktu kita sudah habis ya untuk diskusi tentang sistem reproduksi ya. Nanti lembar ini mungkin kita nggak selesai. Boleh nanti kalian kerjain di rumah. Tapi ya batas pengumpulan kita nanti sekitar jam 10 malam sudah mengumpulkan semua LKPD tentang sistem reproduksi ya. Oke, karena kita waktu sudah bentar lagi sudah mau habis, kita 10 menit lagi. Ini ada yang mungkin akan menyampaikan kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran pada hari ini? Silakan.
Ya. Oke, siapa namanya nak? Saya akan menunjukkan tentang pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Kesimpulannya hari ini tentang pembelajaran tentang reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia ini adalah reproduksi manusia dan pada wanita dan juga pria. Pada pria ini terdapat 3, yaitu ada testis, skrotum, dan juga penis. Dan pada wanita ada ovarium, ada Reproduksi atau perkembangbiakan adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi yaitu merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisasi untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Tujuan dari reproduksi merupakan suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Reproduksi dibedakan menjadi 2, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Fungsi utama sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi penyimpanan. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Oke. Ya, oke. Itulah ya tadi kesimpulan dari teman kalian, Intan dan juga siapa namanya nak? Adelia ya. Ya, oke, silakan kasih tepuk tangannya ya. Ya, yang terakhir ini ada namanya refleksi ya. Refleksi ini adalah suatu kendala-kendala apa saja sih yang kalian rasakan atau yang kalian yang kalian ketahui tentang sistem reproduksi. Adakah kendala-kendalanya atau yang kurang paham tentang materi pada hari ini? Ada? Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. mulai. Oke, sebelum kalian pulang, silakan hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu minggu depan ya pada pembelajaran yang berbeda ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Apa itu, Pak? Hati-hati ya. Balik nih. Yang stop.